Menjadi guru itu tidak bisa dijalani sendiri. Menjadi guru akan sangat mendukung. Mungkin orang tua yang mendukung hanya 3-4, tapi bisa dari situ jelaskan antara profesionalisme atau kemampuan. Tapi faktor personal, gitu ya. Faktor personal kadang-kadang ini anaknya, ini orangnya siapa sih? Itu sebenarnya reputasinya kayak apa? Dia masuk ke sekolah kita karena apa gitu ya? Karena kadang-kadang juga bisa titipan gitu ya. Dan sehingga bagaimana kita berkomunikasi itu jadi penting. Bukan kemudian kita akhirnya lupa tujuan kita. Tujuan kita tetap ada, tapi cara kita menyampaikan tujuan kita akan kita sesuaikan, Bapak Ibu. Dan kalau misalnya kita sudah mengenal, kemudian kita akan mengelolanya dengan cara apa? Nomor 1, nanti Bapak Ibu juga belajar bahwa tanggung jawab yang terukur, tugas yang jelas, itu penting sekali. Setelah kita sudah membagikan tanggung jawab, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita mencoba untuk tidak terlalu mikro, jadi nggak di sekali gitu ya, harus melakukannya seperti ini. Tapi kita coba melakukan dua hal itu. Ada mikro management berarti kita lepasin, tapi Bapak Ibu, koordinasi dan rapat adalah sangat penting. Kadang-kadang rapat itu suka nggak efektif. Saya ingat dulu saya KKN gitu ya. Aduh, kalau rapat bisa sampai semalaman bahasnya, belum sampai ke titik ambilan keputusan gitu. Nah, mengefektifkan rapat itu adalah keterampilan seorang pemimpin, Bapak Ibu. Makanya sekarang ini banyak juga skill-skill bagaimana rapat efektif di masa pandemi, karena melihat layar dan semakin kita semakin layar ke layar tiap hari gitu, anggota kita, tim kita juga akan mengalami kelelahan kalau kita rapatnya nggak efektif. Jangan lupa merayakan. Kadang-kadang kalau kita udah ada di posisi pemimpin, kita bisa lihat hal yang sudah positif, karena kita, ya gitu aja, masih banyak nih PR-nya gitu ya. Tapi Bapak Ibu luangkan waktu. Saya juga melihat itu bisa kita terapkan di murid kita. Ya, anak ini nilainya baru segini gitu. Tapi dia yang tadinya nggak mengklarifikasi pertanyaan, kalau dia nggak ngerti dia diem aja gitu. Sekarang dia bertanya tentang hal yang dia nggak mengerti. Saya udah syukur, puji Tuhan gitu ya. Nah, sama ketika kita punya tim yang sudah bekerja, kita rayakan. Ya, kita komunikasikan. Jadi hubungan manusia ini memang menjadi sangat penting ketika kita bicara pengelolaan SDM di pedesaan. Bapak Ibu, kita napas 3 kali dulu, relax, supaya otaknya bisa fresh lagi. Sekali lagi, masukkan oksigen sebanyak mungkin. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ada komentar? Belum ada, oke. Nah, sekarang masa pandemi ini kita kesulitan. Sebenarnya ini juga fokus ke kesulitan lagi ya Bapak Ibu ya. Saya kok yakin ya Bapak Ibu kalau kita bisa lebih sudah fokus ke akses, kita bisa loh ketemu ide-ide. Karena ketika kita scrolling sosial media nih, kalau kita masih banyak melihat kekurangan negatif gitu ya, berarti kita perlu nih mereview. Sosial media kita menjadi sumber inspirasi, ya, membuat kita termotivasi atau membuat kita kecil hati. Bisa dua-duanya. Lihat sesuatu yang bagus, kita bisa ambil apa yang ada di sekolah saya. Sehingga Bapak Ibu, sumbernya banyak sekali. Sumber belajarnya banyak sekali. Nah, tentang masa pandemi, ada banyak sekali cara Bapak Ibu. Ya, saya melihat ternyata di masa pandemi ini, kadang-kadang murid yang pendiam itu bisa jadi lebih berbicara gitu, di dalam diskusi gitu. Karena kenapa? Kalau dulu satu kelas dikasih pertanyaan, yang ngomong itu-itu aja atau paling 3 orang, waktu sudah habis. Tapi kalau di masa pandemi, dengan adanya kelas online begini, saya bisa mendapatkan respon 23 orang dalam satu waktu. Awalnya mereka mungkin hanya chat pribadi gitu ya. Tapi begitu lama-lama saya mendorong mereka, seperti kita gini ya, baca pertanyaan teman, kita bisa terinspirasi, baca jawaban teman gitu.
kita bisa terinspirasi. Nah, saya mendorong mereka melakukan di kelas saya. Jadi, sumber daya alam yang lain adalah di sekeliling Bapak Ibu saya yakin banyak sekali. Kadang-kadang saya meminta anak-anak bermain dengan binatang peliharaannya untuk relaxing. Dan mereka foto, mereka tulis puisi tentang kucingnya, tentang ikannya. Ya, pasti ada Bapak Ibu kalau kita mulai membuka hati dan pikiran kita. Okay? Dan belajar berkolaborasi, membaca dari pengalaman orang lain. Jika dalam sebuah komunitas terdapat modal yang tidak sesuai, maka langkah apa nyata? Ya, ini fokus lagi kepada modal yang tidak sesuai ya Bapak Ibu. Kita skip aja dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat pertanyaan yang lainnya. Terita, administrasi terlalu banyak gitu ya. Tapi kita mengingatkan lagi bahwa sebagai guru penggerak kita tidak terikat oleh administrasi birokrasi itu. Bagaimana kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Satu hal dulu. Satu hal yang kita lakukan itu menularkan energi positif bagi Bapak Ibu sendiri, kemudian menularkan potensi itu, energi itu kepada rekan-rekan lain. Ketika kolaborasi itu terbangun, mudah-mudahan pertanyaan semacam ini yang fokus kepada masalah yang belum terselesaikan. Karena saya suka memaklumi juga Bapak Ibu. Negara kita ini sangat luas, ada yang laut, ada yang hutan, ada yang gunung. Bagaimana membuat sebuah kurikulum nasional memang pada akhirnya kembali kepada kita sebagai guru yang mengerti, mengkontekstualkan kurikulum itu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? 4 itu apa sih? Profil Pancasila itu apa sih? Kemudian kita sesuaikan dengan konteks kelas kita. Konteks aset kita. Dari situ, ketika optimisme itu terbangun, pengalaman keberhasilan itu terbangun, kita bisa merencanakan lagi hal-hal berikutnya. Ya, Bapak Ibu, di sini ada ya yayasan ya, tadi kita sudah bahas. Kita bisa lihat Bapak Ibu, semoga dengan selesainya sesi ini, Bapak Ibu bisa mencoba memaksimalkan yang ada, sehingga pertanyaannya akan lebih ke kemudian bagaimana kreativitas wakili di situ, semangat dan belajar terus, ya. Jadi mungkin maksudnya apa yang ditanyakan itu mewakili apa yang Bapak ya Bu. Ya betul. Baik, kita lanjut ya. Strategi perubahan itu pasti, meskipun kecil, gitu ya. Baik, sekarang kita mau masuk ke pembahasan tentang bagja, Bapak Ibu. Tadi di kelompok sebelah saya ditanya, kenapa sih pakai istilah bagja gitu. Ternyata yang bertanya orang Jawa Tengah, nggak tahu artinya bagja. Bagja itu ternyata artinya bahagia ya. Ada yang tahu ya? Benar ya? Nah, ya. Ada yang bertanya, kenapa bagja? Enggak, baru tahu saya juga. Oh, Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, apapun yang kita gunakan, framework kerangka berpikir, ini sebenarnya ada benang merahnya. Gitu. Nah, kebetulan benang merah dari bagja adalah apresiatif. Apresiatif itu kan berarti melihat, menghargai yang ada. Jadi menggalinya dengan cara menghargai gitu. Biasanya kita menggalinya dengan menggali masalah atau kekurangan, terus kita cari cara. Anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, yuk stop les bola, stop ekskul bola, pokoknya fokus ke les bahasa Inggris gitu. Biasanya kan kita gitu ya. Jadi appreciative inquiry atau bagja ini artinya kita menggali dengan cara menghargai apa yang ada. Nah, kita lihat satu-satu dan kita coba lihat kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Nah, bentar. Saya nggak boleh kalah nih, nggak boleh teler nih. Saya nggak puasa tapi saya udah teler. Semangat! Semangat! Ya, soalnya saya bisa. Semangat! Baik, Bapak Ibu. Kita lihat ya kata kuncinya ini ya. Bagja, apresiatif ini. Ya, diambil dari bahasa Inggris dan coba diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gitu ya. Pertama, B. Membuat pertanyaan, memulai bertanya. Ketika kita curious, Bapak Ibu. Inquiry itu artinya curious, mau tahu. Kita bertanya dulu. Ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang kita punya, karena kita ingin berubah gitu ya, kita mengambil pelajaran dari yang ada. Bukan hanya pengalaman kita atau kesuksesan kita, tapi mungkin orang yang sudah pernah melakukannya. Nah, Bapak Ibu,
tolong diingat sebelum kita melakukan hal ini, tentu kita berkumpul dulu sebenarnya apa yang kita ingin lakukan, apa perubahan yang kita ingin lakukan dan apa yang ingin kita tuju gitu ya. Jadi dari bincang-bincang informal itu kadang-kadang muncul tuh pertanyaan yang tergelitik, menggelitik kita semua. Itulah namanya pertanyaan utama. Kemudian setelah itu kita menggali aspirasi kita. Kita nggak fokus ke masalah, kita bayangkan kalau itu terjadi gimana. Nah, Bapak Ibu, imajinasi itu sangat penting. Ya, nggak apa-apa kita dibilang, mimpi aja deh. Enggak, kita mimpi tapi nanti kita berkreasi dan berinovasi. Karena kalau kita selalu ingat ya, Mas Menteri suka bilang ya, disitulah muncul inovasi. Inovasi yang ada di seluruh dunia itu diawali oleh mimpi para tokohnya. Mungkin diketawain dulu gitu ya. Nah, kita menggali apa yang ingin kita capai. Kemudian kita jabarkan rencananya. Jadi kita bangun dari mimpi itu, kemudian kita tuliskan rencananya. Dan kita lakukan eksekusi. Bapak Ibu lihat di sini, kata kuncinya adalah membuat pertanyaan, buat mengambil pelajaran, menggali mimpi, jabarkan, ya, uraikan, dan atur eksekusi. Di situ ada kuncinya atur, ada kelola di situ. Sehingga bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, Bapak Ibu sudah menonton film Bangga itu ya Bapak Ibu? Benar Bapak Ibu, semuanya sudah menonton? Bisa terhubung dengan videonya? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Ada yang belum nonton? Kita nggak usah nonton lagi ya, karena biar hemat waktu ya. Baik, Bapak Ibu. Sekarang saya mau coba minta Bapak Ibu uraikan. Kalau lihat video Bangga itu, kira-kira pertanyaan utamanya apa sih? Ketika perubahan itu ingin dilakukan di sekolah itu. Mereka inginkan, apa sekolah impian mereka? Apa sekolah impian kita nih? Kita memang sekolahnya kayak gini, tapi kita memimpikan sekolah apa? Apalagi Bu kira-kira? Misalnya muncul tuh, wah sekolah yang punya taman bermain, sekolah yang punya buku yang banyak, sekolah yang punya apa banyak ya Bapak Ibu ya. Nah dari pertanyaan jawaban anak-anak itu ada satu benang merah di situ. Pilih salah satu, ya. Kemudian pilih salah satu, ya. Dan dari situ kita melihat pengalaman yang ada selama ini, potensi yang sudah ada selama ini, success story yang sudah ada dilakukan oleh orang lain yang punya impian yang sama seperti kondisi sekolah kita. Ya, bisa wawancara, bisa juga dengan browsing, gitu ya. Kemudian kita akan mengambil pelajaran, oh kita bisa melakukannya ya dalam skala kecil, dalam skala besar. Jadi kita mulai menemukan fakta-fakta yang mendukung arah tujuan perubahan kita. Dan dari situ kita menggali mimpi kita. Mimpi ini sebenarnya kemudian nanti jadi tujuan bersama, gitu ya. Sehingga ketika tujuan bersama itu ada, itu menjadi kolektif gitu. Sehingga nantinya bisa melibatkan lebih banyak orang. Dan tujuan inilah yang menggerakkan rencana-rencana kita. Apa langkahnya? Siapa yang melakukannya? Bagaimana tanda kesuksesan langkah-langkah itu, gitu ya. Karena sekali lagi anak-anak kita Bu, kadang-kadang bisa juga akhirnya menjadi sangat, atau kita sendiri, kita jadi menjabarkan langkah-langkah yang kurang konkret. Jadi mulai lagi daripada langkah kecil, kemudian kita tahu tujuan, kesuksesan dalam proyek ini atau perubahan ini itu sebenarnya apa. Gitu. Dan kemudian eksekusi. Siapa yang berperan? Siapa yang dilibatkan?
bagaimana komunikasinya. Itu penting sekali Bapak Ibu. Karena itulah caranya kita bisa bersalaman. Tentang bagaimana kita menerapkan bagja ini dalam perubahan apapun. Nah, yang di sini yang dicontohkan itu ingin mendapatkan lingkar pinggang ideal. Di sini ada yang ingin mendapatkan lingkar pinggang ideal. Jadi misalnya lingkar pinggangnya berapa Ibu? Oh, 75 gitu ya. Ibu silakan dibuka, nanti saya bagi. Jadi ini adalah contoh perubahan lingkar pinggang yang diidamkan, gitu ya, menjadi lingkar pinggang ideal dan menggunakan kerangka bagja. Mari kita lihat bersama. Semuanya pada senyum-senyum ya Bapak Ibu ya. Celananya nggak muat nih di masa pandemi ini, bukan cuma itu ya Bapak Ibu ya, demi kesehatan ya. Kita lihat ya. Sudah bisa dibuka masing-masing? Sudah, Bu. Kita lihat yuk. Lingkar pinggang ideal. Mulai dari, sebentar Bapak Ibu, mulai dari, ya ini sudah kelihatan ya. Kita lihat ya Bapak Ibu, di sini ada tujuannya nih, mendapatkan lingkar pinggang ideal. Membuat, di sini di B-nya adalah membuat pertanyaan utama, menentukan arahnya. Di sini berarti lingkar pinggang idealnya berapa gitu, itu arahnya gitu ya. Apa lingkar pinggang ideal bagi perempuan setinggi 162? Gak mimpi. Aduh, jangan kegali mimpi. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat? Jangan yang 3 hari ya Bu ya. Atau terus cari informasi di buku, berkonsultasi ke dokter ya. Sekarang konsultasi gizi banyak yang gratis juga ya Bapak Ibu ya. Nah, dan para ibu ya Bu Rofi, makanya kita kasih contohnya ini Bu. Nah, ambil pelajaran nih. Siapa yang pernah berhasil mendapatkan lingkar pinggang ideal? Coba di sini ada yang ngaku. Mungkin ada di sekolah ibu, mungkin ada di ya siapapun lah ya, di keluarga gitu ya. Nah, bagaimana dia mengatur menu pola makannya? Jangan sampai berhenti bertanya Ibu. Oke, oh udah tahu gitu ya, besok buka lagi. Tapi kita tanya lagi aktivitasnya apa aja sampai dia mendapatkan hasilnya. Situasi apa yang selama ini mendukung usahanya gitu ya, gimana kondisi. Apakah waduh banyak makanan ternyata di meja kerjanya gitu. Itu situasi yang tidak mendukung kan, ternyata mungkin harus cari tahu juga nih situasinya apa. Keterampilan apa yang dikuasai untuk mendukung ya. Mengatur pola makan itu keterampilan. Berolahraga itu keterampilan juga. Bapak Ibu kemudian menggali mimpi. Nah, bayangannya nih, kebiasaan baru yang saya lakukan ketika lingkar pinggang ideal, bayangin Bu, celananya bisa muat, ya, bisa pergi kemana-mana, mungkin nggak lelah, gitu ya, penampilannya lebih ideal mungkin, ya. Kemudian bagaimana perasaannya, mungkin lebih lega, gitu ya. Apa saja hal baru yang bisa dilakukan? Nah, ini juga banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya ingat banget dulu waktu kalau badannya berat susah sekali kegiatan gunung, padahal saya suka kegiatan alam. Ya, kalau kita udah lebih lincah, kita bisa melakukan kegiatan yang lebih banyak gitu misalnya. Apakah hal yang mendukung kita untuk mempertahankan lingkar pinggang ideal? Oke? Jadi ini adalah mimpi-mimpi, hal-hal yang bisa mendukung. Oke? Nah, Bapak Ibu, di sini adalah daftar tindakan setelah ada pertanyaan. Baik ya? Oke, kemudian ini ada jawaban nih, konsisten. Pak Don,
Coba saya baca. Oh, setelah tujuan tercapai, bagaimana lingkar pinggang ideal? Jangan kasih halusinasi dulu Pak, ini masih panjang nih Pak Domizar. udah diajak untuk udah ideal aja nih. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi itu nanti lanjutannya bagaimana kita bikin bakja lagi. Nanti dipimpin Pak Domizar. Nah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam menunjukkan rencana ini? Bapak Ibu, ini akan saya kirimkan ya materinya ya. Jadi Bapak Ibu bisa punya gambaran lebih jelas bagaimana kaitannya bakja dengan tujuan seperti ini. Ya tuh, Pak Donizar sudah siap. Nah, kita balik lagi. Oke. Ada pertanyaan seputar bakja ini, Bapak Ibu? Biar kita bisa selesai tepat waktu. Ye, asik bisa kali mimpi untuk langsing lagi. Gimana Bapak Ibu? Kita ada waktu kurang lebih 5 menit untuk berdiskusi. Mau bertanya silakan. Di-unmute aja. Ya, Bu. Bu Vivian.